Sore mulai turun pelan di rumah besar itu. Angin dingin masuk dari taman belakang sambil membawa aroma tanah basah setelah hujan. Mila masih duduk menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Sedangkan pria itu menggenggam tangan Mila pelan sejak tadi. Koper yang tadi sempat membuat Mila panik sekarang masih tergeletak di sudut ruang tamu. Tidak jadi dibawa pergi. Dan entah kenapa, melihat koper itu justru membuat hati Mila terasa hangat sekarang. Karena artinya Bram memilih tetap tinggal. Memilih dirinya. Capek nangis? Tanya Bram pelan. Mila langsung memukul lengan pria itu kecil. Bapak jahat. Bram tertawa rendah. Yang nangis siapa? Aku takut tadi. Suara Mila mengecil. Tatapan Bram langsung berubah lembut. Pria itu mengusap kepala Mila pelan. Saya gak kemana-mana. Kalimat sederhana itu langsung membuat Mila tersenyum kecil sendiri. Dan Bram diam-diam memperhatikan senyum itu cukup lama. Karena sejak Mila hadir, rumah yang biasanya terasa kosong sekarang jadi terasa hidup. Dari dalam rumah tiba-tiba terdengar suara Randy. Weoi lapar. Mila langsung tertawa kecil. Sedangkan Bram menggeleng pasrah. Baru juga sedih semalam. Mila berdiri sambil masih tertawa. Aku masakin ya. Saya bantu. Enggak usah. Bapak duduk aja. Saya takut dapur meledak. Ih. Mila langsung mencubit kecil lengan Bram sebelum berjalan masuk ke dapur. Dan senyum Bram tidak hilang sejak tadi. Di dapur, Mila mulai memasak mie goreng sederhana. Sedangkan Randy duduk di meja makan sambil memperhatikan Mila diam-diam. Kamu kelihatan beda sekarang. Mila menoleh kecil. Beda gimana? Lebih cerah. Mila langsung salah tingkah. Randy tertawa kecil melihat reaksinya. Fix, kamu bucin berat sama kakek. Randy. Aku aja kalah jauh. Mila langsung menunduk malu sambil mengaduk mie. Namun beberapa detik kemudian Randy tersenyum tipis. Tapi jujur. Iya. Aku lebih tenang lihat kamu sama kakek. Mila perlahan menoleh. Kenapa? Karena dia beneran sayang sama kamu. Jawaban itu membuat hati Mila terasa hangat sekaligus bersalah. Dan semakin lama, Randy justru terasa seperti seseorang yang benar-benar sedang belajar merelakan. Tak lama kemudian Bram masuk ke dapur. Pria itu langsung berdiri di samping Mila sambil memperhatikan masakannya. Mie lagi. Makanan ternak. Kasihan saya tua-tua makan mie terus. Mila langsung menoleh cepat. Bapak jangan ngomong tua terus bisa gak sih? Nada suara Mila langsung berubah serius. Dan itu membuat Bram sedikit terdiam. Sedangkan Randy yang melihat dari kursi malah tersenyum kecil sendiri. Karena sekarang semuanya terlihat jelas. Mila benar-benar tidak suka kalau Bram membahas soal usia. Beberapa menit kemudian mereka makan bersama di meja makan. Suasananya jauh lebih hangat dibanding sebelumnya. Randy bahkan beberapa kali sengaja menggoda Bram. Kakek sekarang senyumnya beda banget. Diam. Parah sih. Dulu galak sekarang romantis. Mila langsung menahan tawa. Sedangkan Bram menggeleng kecil sambil minum teh. Kalau cinta emang bikin aneh ya? Randy langsung pura-pura merinding. Anjir, ngeri banget dengarnya. Mila langsung tertawa kecil sampai menutup wajahnya sendiri malu. Dan untuk beberapa saat, rumah itu terasa seperti keluarga sungguhan. Malamnya, Bram mengantar Mila pulang ke kos seperti biasa. Jalanan Bandung terlihat ramai oleh lampu malam. Sedangkan Mila duduk sambil memainkan jemarinya sendiri sejak tadi. Kamu kenapa? Tanya Bram. Mila menoleh pelan. Takut. Takut apa? Mila diam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab kecil. Takut bapak tiba-tiba pergi lagi. Tatapan Bram langsung berubah lembut. Pria itu langsung menggenggam tangan Mila di atas kursi mobil. Saya gak jadi pergi kan? Tapi tadi bapak sempat mau ninggalin aku. Suara Mila terdengar sangat pelan sekarang. Dan Bram bisa mendengar jelas rasa takut di dalamnya. Mobil berhenti di pinggir jalan yang cukup sepi.
Bram mematikan mesin mobil pelan lalu menoleh ke Mila. Mila. Iya. Saya minta maaf. Mata Mila mulai terasa hangat lagi. Karena bagian dirinya memang masih belum sepenuhnya tenang sejak tadi pagi. Bram mengusap pipi Mila lembut. Saya cuma takut kamu menyesal nanti. Aku gak akan nyesel. Kamu yakin? Mila langsung mengangguk cepat. Tatapan gadis itu begitu serius sampai membuat Bram sulit berkata apa-apa lagi. Beberapa detik kemudian Mila tiba-tiba memeluk Bram erat. Pria itu sedikit kaget sebelum akhirnya membalas pelukan Mila hangat. Aku sayang banget sama bapak. Suara Mila kecil di dada pria itu. Dan kalimat itu langsung membuat Bram memejamkan matanya sebentar. Karena semakin hari, dirinya semakin takut kehilangan gadis ini juga. Setelah cukup lama berpelukan, Mila akhirnya turun dari mobil. Namun baru beberapa langkah menuju kos, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama yang muncul membuat Mila sedikit bingung. Caca. Mila langsung mengangkat telepon. Halo. Suara perempuan di seberang langsung terdengar cepat dan heboh. Mila gue balik ke Bandung. Mila langsung terkejut. Hah? Kapan? Besok. Mata Mila langsung membesar. Karena Caca adalah sahabat lamanya. Yang paling tahu semua cerita tentang dirinya. Dan masalahnya, Caca juga pernah beberapa kali bertemu Randy dulu. Mila masih memegang ponselnya sambil berjalan pelan menuju kamar kos. Senyumnya mulai muncul sejak mendengar suara Caca. Serius lu balik Bandung? Iyalah, kangen gue sama lu. Mila langsung tertawa kecil. Kapan sampainya? Besok pagi. Lama banget gak ketemu. Makanya, besok jangan kerja malam ya. Gue mau ketemu. Mila langsung melirik ke arah mobil Bram yang masih terparkir di depan gang. Dan entah kenapa, dadanya langsung terasa sedikit gugup. Karena Caca adalah tipe orang yang terlalu peka. Kalau melihat Mila berubah sedikit saja, pasti langsung sadar ada sesuatu. Bentar. Suara Caca tiba-tiba mengecil. Itu suara mobil siapa? Mila langsung panik kecil. Enggak siapa-siapa. Anjay, lu punya cowok baru ya? Udah dulu ya aku ngantuk. Telepon langsung ditutup cepat. Mila menghela napas panjang sambil menutup wajahnya sendiri malu. Dan dari dalam mobil, Bram memperhatikan Mila sambil tersenyum kecil. Mila berjalan mendekati mobil lagi. Kenapa senyum-senyum? Kamu lucu. Bapak denger ya. Lumayan. Mila langsung memukul kecil bahu Bram dari jendela mobil. Namun pria itu malah tertawa pelan. Dan semakin lama, Mila sadar dirinya makin suka melihat Bram tertawa seperti itu. Karena pria yang dulu terlihat dingin sekarang jauh lebih hangat saat bersamanya. Besok sahabat aku balik ke Bandung. Ucap Mila. Yang mana? Caca. Yang dulu sering video call itu. Mila langsung kaget. Bapak masih ingat? Bram tersenyum kecil. Saya ingat semua tentang kamu. Kalimat itu langsung membuat wajah Mila memerah. Jantungnya juga langsung tidak tenang lagi. Dan sekarang Mila benar-benar mulai curiga. Bram ternyata romantisnya keterlaluan kalau sudah nyaman. Kamu seneng dia balik? Iya, tapi... Mila menggigit bibir kecil. Dia orangnya kepo banget. Bram tertawa kecil. Takut rahasia kita ketahuan. Banget. Tatapan Bram langsung melembut. Namun beberapa detik kemudian pria itu justru berkata santai. Kalau ketahuan gimana? Mila langsung melotot. Bapak jangan santai gitu dong. Kan saya serius sama kamu. Jawaban cepat itu lagi-lagi membuat Mila salah tingkah. Dan semakin hari, pria itu makin sering membuat jantung Mila berantakan cuma lewat kalimat sederhana. Malam itu Mila masuk kamar dengan senyum yang sulit hilang. Bahkan saat rebahan pun, ia terus memikirkan Bram. Cara pria itu memandangnya. Cara pria itu memeluknya.
dan cara Bram selalu membuat dirinya merasa aman. Sampai tanpa sadar Mila memeluk bantal sambil senyum sendiri. Namun beberapa detik kemudian ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari Bram. Udah tidur? Mila langsung cepat membalas. Belum. Tadi lupa. Apa? Saya belum bilang selamat malam. Senyum Mila langsung makin lebar. Pria itu benar-benar membuat hal kecil terasa spesial. Malam mereka berakhir dengan chat sederhana. Namun cukup untuk membuat hati Mila hangat sampai tertidur. Keesokan paginya Mila sengaja izin masuk kerja sedikit siang demi menjemput Caca di stasiun. Begitu kereta datang, seorang perempuan cantik berambut sebahu langsung melambaikan tangan heboh. Mila Aa. Mila langsung tertawa lalu memeluk sahabatnya erat. Caca masih sama seperti dulu. Cerewet, energik, dan terlalu ekspresif. Ya ampun lu makin cantik sekarang. Kamu juga. Bohong, tapi makasih. Mila langsung tertawa kecil. Dan suasana hangat itu membuat dirinya sedikit lupa pada semua masalah rumit selama ini. Namun beberapa menit kemudian, mata Caca tiba-tiba menyipit curiga. Tunggu. Mila langsung menoleh gugup. Apa? Lu berubah? Enggak. Berubah banget. Mila mulai salah tingkah. Sedangkan Caca langsung mendekat sambil memegang kedua pipi Mila. Anjir. Muka lu lagi jatuh cinta banget. Mila langsung menepis tangan Caca malu. Apaan sih? Fix ada cok. Enggak ada. Bohong. Caca langsung tertawa puas sambil menarik koper kecilnya. Dan Mila mulai sadar. Menyembunyikan hubungannya dengan Bram dari sahabat sendiri mungkin akan jauh lebih susah dari yang ia kira. Mereka akhirnya makan siang di sebuah kafe dekat stasiun. Caca terus memperhatikan Mila dari tadi. Dan semakin diperhatikan, semakin banyak perubahan kecil yang terlihat. Cara Mila tersenyum. Cara Mila melamun. Bahkan caranya melihat ponsel. Udah berapa lama? Tanya Caca tiba-tiba. Mila langsung tersedak minumnya sendiri. Hah? Cowok lu? Gak ada. Mil. Tatapan Caca berubah serius. Gue kenal lu dari SMA. Mila langsung kehilangan kata-kata. Sedangkan Caca mulai menyeringai kecil. Dan gue tahu banget muka cewek yang lagi dimabuk cinta. Wajah Mila langsung merah total. Belum sempat Mila menjawab, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama, Bram Hati Merah 2, muncul terang di layar. Dan sialnya, Caca melihat semuanya dengan jelas. Mata perempuan itu langsung membesar. Bram. Mila langsung panik mengambil ponselnya. Namun semuanya sudah terlambat. Karena beberapa detik kemudian, Caca perlahan menyipitkan matanya penuh curiga. Bentar. Suara Caca mulai pelan. Bram yang dulu pernah jemput lu itu. Mila langsung memegang ponselnya erat. Sedangkan Caca masih menatapnya penuh curiga. Bram yang dulu jemput lu itu. Mila langsung gugup. Yang mobilnya item. Mila makin panik. Cah! Yang mukanya ganteng bapak-bapak itu. Suara lu kecilin. Caca langsung melotot tidak percaya. Dan beberapa orang di kafe mulai menoleh kecil ke arah mereka. Mila buru-buru menutup wajahnya malu. Sedangkan Caca malah makin heboh. Anjir Mila. Pelan-pelan dong. Lu pacaran sama om-om kaya. Dia bukan om-om. Terus apa? Mila langsung menunduk malu sambil menggigit bibir kecil. Dan beberapa detik kemudian suara Mila terdengar sangat kecil. Pacarnya aku. Caca langsung membeku. Benar-benar diam beberapa detik. Lalu, Mila buru-buru menarik tangan Caca panik. Jangan teriak. Setelah suasana sedikit tenang, Caca terus menatap Mila seperti tidak percaya. Gue kira dulu dia bokapnya Randy. Mila langsung menunduk. Itu masalahnya. Mata Caca langsung membesar lagi. Tunggu. Dan sekarang,
Otak Caca mulai menyusun semuanya sendiri. Tatapan perempuan itu perlahan berubah ngeri. Jangan bilang. Mila langsung menutup wajahnya pakai kedua tangan. Sedangkan Caca memukul meja pelan sambil setengah frustrasi. Ya ampun Mila. Aku gak sengaja. Bukan masalah sengaja atau enggaknya. Caca langsung mendekat. Ini rumit banget. Aku tahu. Tapi lu serius sama dia? Mila perlahan mengangguk. Dan saat melihat ekspresi Mila, raut wajah Caca mulai berubah pelan. Karena dia bisa melihat jelas sesuatu di mata sahabatnya itu. Mila benar-benar jatuh cinta. Bukan main-main. Dia baik sama lu? Iya. Sayang banget. Mila langsung malu sendiri. Iya. Romantis. Mila makin salah tingkah. Caca. Fix bucin. Mila langsung tertawa malu sambil menutup wajahnya lagi. Dan Caca akhirnya ikut tertawa juga. Karena meskipun cerita ini terdengar gila, dia belum pernah melihat Mila sebahagia sekarang. Sore harinya Mila kembali kerja di minimarket. Namun pikirannya masih campur aduk sejak ngobrol dengan Caca. Sampai beberapa jam kemudian, pintu minimarket terbuka. Dan seseorang masuk sambil melepas helm. Permisi. Mila langsung menoleh. Lalu matanya sedikit membesar. Randy. Pria muda itu tersenyum kecil sambil berjalan masuk. Namun bukan cuma dia yang datang. Di belakang Randy, ada seorang perempuan cantik memakai hoodie putih sambil membawa 2 cup minuman. Yang ini minimarket tempat lu galau tiap malam itu. Randy langsung menahan malu. Bisa diem gak sih? Mila langsung mematung kecil. Tatapannya otomatis jatuh ke perempuan itu. Rambut panjang. Senyumnya cerah. Dan kelihatannya sangat dekat dengan Randy. Itu Mila kan? Perempuan itu langsung mendekat ramah. Hai. Mila sedikit gugup. Hai. Randy mengusap belakang lehernya kecil. Oh iya, kenalin. Tatapannya berpindah ke Mila. Ini Naila. Perempuan itu langsung mengangkat tangannya kecil sambil tersenyum. Halo Kak Mila. Gue sering denger nama lu. Mila langsung memaksakan senyum kecil. Namun entah kenapa, dadanya terasa sedikit aneh sekarang. Sering denger apanya? Tanya Mila pelan. Naila langsung menoleh ke Randy sambil nyengir jahil. Wah banyak. Nay. Apa? Dia tiap malam. Randy langsung menutup mulut Naila panik. Udah jangan aneh-aneh. Mila langsung melihat mereka beberapa detik. Dan tanpa sadar, ada rasa tidak nyaman kecil muncul di dadanya. Naila malah tertawa puas. Lucu banget dia kalau lagi galau. Naila tapi sekarang mendingan sih. Tatapan Naila tiba-tiba menuju Mila. Katanya udah mulai ikhlas. Randy langsung menghela napas pasrah. Sedangkan Mila perlahan menunduk. Karena kalimat itu terasa aneh di hatinya. Beberapa menit kemudian Randy dan Naila duduk di dekat etalase sambil makan mie cup. Dan suasana mereka terlihat sangat santai. Naila banyak bicara. Sedangkan Randy lebih banyak tertawa kecil mendengarkan. Dan entah kenapa, Mila malah jadi sering melirik ke arah mereka diam-diam. Sampai akhirnya rekan kerja Mila menyenggol lengannya pelan. Cemburu ya? Mila langsung kaget. Hah? Enggak. Bohong. Aku gak cemburu. Padahal bahkan dirinya sendiri mulai tidak yakin. Malamnya Bram datang menjemput Mila seperti biasa. Begitu masuk mobil, Bram langsung sadar ada yang berbeda dari wajah Mila. Kamu capek? Enggak. Terus. Mila diam sebentar. Lalu akhirnya berkata kecil. Tadi Randy datang. Bram mengangguk santai. Sama Naila. Mila langsung menoleh cepat. Bapak tahu? Saya kenal. Kenal. Bram malah tertawa kecil melihat ekspresi Mila. Dia anak teman bisnis saya. Mila langsung melipat tangan kesal kecil. Dan Bram mulai menyadari sesuatu sekarang. Kamu cemburu. Mila langsung melotot. Enggak.
Yakin? Enggak cemburu. Bram tersenyum kecil sambil kembali fokus menyetir. Namun beberapa detik kemudian pria itu berkata santai. Tapi dari tadi bibir kamu maju terus. Mila langsung memegang bibirnya sendiri refleks. Dan Bram langsung tertawa pelan melihat reaksinya. Beberapa saat kemudian mobil berhenti di lampu merah. Bram tiba-tiba menoleh ke Mila sambil tersenyum tipis. Lucu juga ya? Apa? Kamu cemburu sama mantan sendiri? Wajah Mila langsung merah total. Sedangkan Bram terlihat makin menikmati reaksinya. Namun beberapa detik kemudian, ponsel Mila tiba-tiba berbunyi. Pesan masuk dari Naila. Dan isi pesannya langsung membuat Mila membeku. Besok aku mau main ke rumah Bram, Om, wajah saat menikmati hidangan lezat. Mata Mila langsung membeku melihat pesan dari Naila. Besok aku mau main ke rumah Bram, Om, wajah saat menikmati hidangan lezat. Mila langsung menoleh cepat ke arah Bram. Sedangkan pria itu masih santai menyetir sambil sesekali tersenyum kecil sendiri. Bapak. Iya. Naila sering ke rumah. Lumayan. Ngapain? Bram melirik Mila sebentar. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Jawabannya terlalu cepat. Dan itu justru membuat Bram makin ingin menggoda Mila. Beberapa detik kemudian pria itu berkata santai. Dia memang sering ganggu Randy. Mila langsung melipat tangan. Oh, lucu anaknya. Oh, kamu marah? Aku gak marah. Padahal wajah Mila jelas sedang kesal kecil. Dan Bram diam-diam menikmati itu. Karena biasanya Mila selalu lembut dan manis. Sedangkan sekarang, gadis itu terlihat cemburu terang-terangan. Dan itu malah terlihat lucu di mata Bram. Sepanjang perjalanan pulang Mila jadi lebih banyak diam. Sesekali membuka chat Naila lagi. Lalu menutupnya. Buka lagi. Tutup lagi. Sampai akhirnya Bram tidak tahan menahan senyum. Kamu kenapa sih? Biasa aja. Mila. Apa? Bram tertawa kecil. Dan itu membuat Mila makin gemas sendiri. Mobil akhirnya berhenti di depan kos. Namun sebelum Mila turun, Bram tiba-tiba menarik tangan gadis itu pelan. Mila langsung menoleh. Tatapan pria itu hangat sekali malam ini. Saya seneng lihat kamu cemburu. Wajah Mila langsung merah. Ih, berarti kamu sayang banget sama saya. Mila langsung menahan malu sambil mencoba membuka pintu mobil. Namun Bram masih menahan tangannya. Jawab dulu. Apaan sih? Kamu sayang gak? Mila langsung menutup wajahnya malu. Namun beberapa detik kemudian, ia mengangguk kecil. Saya gak denger. Aku sayang. Senyum Bram langsung muncul pelan. Dan Mila makin malu melihat ekspresi pria itu. Sebelum turun, Mila tiba-tiba mendekat lalu mencium pipi Bram cepat. Gerakannya singkat sekali. Tapi sukses membuat Bram membeku beberapa detik. Sedangkan Mila langsung membuka pintu mobil panik. Dah! Pria itu langsung tertawa kecil sambil memegang pipinya sendiri. Dan malam itu, senyum Bram tidak hilang bahkan sampai perjalanan pulang. Keesokan harinya rumah Bram jauh lebih ramai dari biasanya. Naila datang sambil membawa banyak camilan. Permisi. Randy langsung menghela napas pasrah. Lu kayak rumah sendiri. Ya emang nyaman. Naila langsung duduk santai di sofa sambil membuka keripik. Sedangkan Bram yang baru keluar dari ruang kerja hanya menggeleng kecil. Kamu sekolah gak sih? Libur Om ganteng. Randy langsung muntah hampir keselek minuman. Om ganteng apa Anda? Naila langsung menunjuk Bram santai. Ya emang ganteng. Bram malah tertawa kecil. Sedangkan Randy mulai stres sendiri. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi lagi. Randy berjalan membuka pintu. Dan beberapa detik kemudian wajahnya langsung berubah. Mila! Naila spontan menoleh cepat. Sedangkan Bram yang tadi sedang minum teh langsung berhenti bergerak kecil.
Mila berdiri di depan pintu sambil membawa kotak makanan. Wajahnya terlihat sedikit gugup sekarang. "Aku ganggu ya?" "Enggak," jawab Bram cepat. Namun Naila langsung menyeringai kecil sambil berbisik ke Randy. "Wih, aura cemburunya nyampe sini. Diam." Begitu masuk rumah, mata Mila langsung otomatis mencari Naila. Dan sialnya, perempuan itu justru duduk sangat dekat dengan Bram di sofa. Mereka bahkan sedang melihat sesuatu di ponsel sambil tertawa kecil. Dadanya langsung terasa aneh lagi. Padahal Mila tahu, Naila mungkin cuma bercanda biasa. Tapi tetap saja, dia tidak suka melihat perempuan lain dekat-dekat dengan Bram. "Mila!" Suara Bram membuat Mila tersadar. Pria itu langsung berdiri mendekat. "Kok gak bilang mau datang?" Mila mencoba tersenyum kecil. "Aku tadi masak." Tatapan Bram langsung berubah hangat. "Buat saya." Mila mengangguk pelan. Dan Naila yang melihat itu langsung menahan senyum jahil. "Astaga!" Suara Naila kecil tapi sengaja terdengar. Bucin level dewa ternyata. Wajah Mila langsung merah. Sedangkan Bram malah terlihat santai. "Memang." Randy langsung melempar bantal kecil ke Naila. "Mulut lu dijaga." Namun Naila malah tertawa makin puas. Dan suasana rumah itu tiba-tiba terasa jauh lebih hidup sekarang. Beberapa menit kemudian mereka makan bersama di meja makan. Naila terus banyak bicara. Kadang menggoda Randy, kadang menggoda Mila, kadang malah menggoda Bram. "Om Bram tuh tipe cowok green flag banget sih." Mila langsung melirik kecil. Sedangkan Bram tertawa rendah. Randy langsung menggeleng. "Tolong jangan naksir kakek gue juga." Naila langsung menunjuk Mila. "Yang ini aja udah duluan." "Naila AA." Semua langsung tertawa. Dan Mila mulai sadar. Naila ternyata bukan ancaman. Justru perempuan itu seperti sengaja membuat suasana jadi lebih ringan. Namun beberapa saat kemudian, Naila tiba-tiba berkata santai sambil makan. Iya. Minggu depan ada acara gathering kecil." "Acara apa?" tanya Randy. "Temen-temen gue." Lalu tatapan Naila berpindah ke Bram dan Mila bergantian. "Dateng ya kalian berdua." Sendok Mila langsung berhenti bergerak. Sedangkan Bram terlihat tenang. Namun beberapa detik kemudian Naila melanjutkan santai. "Biar sekalian gue kenalin." Senyumnya berubah jahil. "Pasangan paling viral se-Bandung." Sendok di tangan Mila langsung berhenti. Sedangkan Naila masih makan santai seolah baru mengatakan hal biasa. "Pasangan paling viral se-Bandung." "Naila A." Wajah Mila langsung merah total. Randy bahkan hampir tersedak minum. Sedangkan Bram cuma tersenyum kecil sambil melirik Mila. "Kenapa?" tanya Naila polos. "Lucu aja lihat kalian panik." Mila langsung menunduk malu sambil memainkan ujung sendoknya sendiri. Dan Bram diam-diam memperhatikan itu dengan tatapan lembut. "Acara apaan emang?" tanya Bram tenang. "Birthday cafe temen gue." "Banyak orang?" "Lumayan." Mila langsung makin gugup. Karena selama ini, hubungannya dengan Bram lebih banyak mereka simpan sendiri. Kalau sampai datang berdua ke acara ramai, itu rasanya berbeda. Jauh lebih nyata. "Aku gak usah ikut deh kayaknya." Naila langsung menunjuk Mila cepat. "No." "Takut awkward. Makanya harus ikut." Randy langsung ikut bicara santai. "Iya sekalian jalan-jalan." Mila langsung menoleh ke Randy. "Kamu ikut juga?" "Ya iyalah." Naila langsung nyengir jahil. Biar dia jadi obat nyamuk. "Woi." Semua langsung tertawa kecil. Dan suasana hangat itu perlahan membuat Mila sedikit lebih tenang. Setelah makan selesai, Naila malah sibuk selfie rame-rame. "Om Bram sini dikit." Bram menghela napas kecil. "Kamu capek gak sih?" "Enggak." Naila langsung berdiri di samping Bram sambil mengangkat kamera. Namun beberapa detik kemudian perempuan itu melirik Mila.
Mila masuk sinilah. Aku. Iya. Mila langsung mendekat malu-malu. Dan saat kamera terangkat, Bram tiba-tiba otomatis merangkul bahu Mila pelan. Gerakan kecil itu langsung membuat Mila menoleh cepat. Sedangkan Naila langsung berteriak kecil. Nah kan refleks. Wajah Mila makin merah. Sedangkan Bram malah terlihat santai. Randy yang melihat dari sofa cuma geleng-geleng kepala pasrah. Gue tiap hari disiksa beginian. Malamnya, setelah Naila pulang, Mila membantu Bram membereskan meja makan. Randy sudah naik ke kamar lebih dulu. Kini tinggal mereka berdua di dapur. Suasananya jauh lebih tenang. Mila sedang mencuci gelas saat Bram berdiri mendekat dari belakang. Capek? Enggak. Namun beberapa detik kemudian, Mila merasakan tangan Bram melingkar pelan di pinggangnya. Jantungnya langsung melonjak kecil. Pak! Pria itu menyandarkan dagunya sebentar di pundak Mila. Saya suka rumah jadi ramai begini. Mila tersenyum kecil. Iya. Biasanya sepi. Nada suara Bram kali ini terdengar jauh lebih lembut. Dan entah kenapa, Mila langsung bisa membayangkan kesepian pria itu sebelum dirinya datang. Mila perlahan membalik badan menghadap Bram. Tatapan mereka bertemu dekat. Sekarang gak sepi lagi. Mata Bram langsung berubah hangat. Dan beberapa detik kemudian pria itu mencium kening Mila pelan. Mila langsung memejamkan mata sambil tersenyum kecil sendiri. Karena semakin hari, hal sederhana dari Bram justru semakin membuatnya jatuh lebih dalam. Kamu jadi ikut gathering kan? Aku malu. Malu kenapa? Nanti orang-orang ngomongin. Bram mengusap pipi Mila lembut. Kalau kamu gak nyaman, gak usah ikut. Namun Mila justru menggeleng pelan. Aku mau ikut. Yakin? Mila mengangguk. Lalu beberapa detik kemudian gadis itu berkata kecil. Aku pengen jalan berdua sama bapak tanpa sembunyi-sembunyi terus. Kalimat itu langsung membuat Bram diam beberapa saat. Karena dirinya tahu, selama ini Mila banyak mengalah demi hubungan mereka. Pria itu akhirnya tersenyum kecil. Oke. Mila langsung ikut tersenyum. Namun beberapa detik kemudian Bram tiba-tiba berkata santai. Tapi nanti jangan marah kalau banyak yang lihat saya ganteng. Mila langsung melotot. Bapak mulai lagi. Saya serius. Iya paling ganteng. Sama siapa? Mila langsung malu sendiri. Sedangkan Bram malah terlihat makin senang menggoda Mila sekarang. Keesokan harinya Mila kembali kerja seperti biasa. Namun pikirannya masih dipenuhi acara gathering itu. Sampai siang hari, Caca tiba-tiba datang ke minimarket sambil membawa minuman dingin. Mbak Mila Aa. Mila langsung tertawa kecil. Kamu ngapain kesini? Kangen. Padahal jelas wajah Caca penuh rasa penasaran. Dan benar saja, beberapa detik kemudian perempuan itu langsung mendekat. Mana pacar bapak-bapak lu? Caca. Aku penasaran why. Mila langsung menutup wajah malu. Namun sebelum sempat menjawab, pintu minimarket tiba-tiba terbuka. Dan seseorang masuk sambil melepas helm hitamnya. Caca langsung menoleh. Begitu melihat siapa yang datang, mata perempuan itu langsung membesar perlahan. Karena Bram baru saja masuk ke minimarket sambil membawa bunga kecil di tangannya. Caca langsung membeku di tempat. Matanya berpindah dari Bram ke Mila, lalu balik lagi ke Bram. Sedangkan Mila langsung panik kecil. Pak! Bram berjalan masuk sambil tersenyum tenang. Tatapan pria itu langsung mencari Mila sejak tadi. Dan saat melihat gadis itu, senyumnya otomatis berubah lebih lembut. Aku ganggu. Caca langsung memegang lengan Mila keras-keras. Anjir Mila. Pelan dong. Bram mendekat ke kasir sambil membawa bunga kecil putih di tangannya. Ini buat kamu. Wajah Mila langsung merah total. Buat aku. Iya. Caca yang berdiri di samping sampai menutup mulut sendiri. Karena cara Bram memandang Mila benar-benar berbeda. Lembut.
dan penuh rasa sayang yang jelas banget. Mila menerima bunga itu pelan. Jantungnya langsung tidak tenang. Kenapa tiba-tiba ngasih bunga? Bram tersenyum kecil. Tadi lewat toko bunga. Terus, saya ingat kamu. Kalimat sederhana itu langsung membuat Mila salah tingkah lagi. Sedangkan Caca mulai muter-muter kecil sendiri sambil frustrasi. Ya ampun, romantis banget. Mila langsung menahan malu. Caca diam. Bram akhirnya menoleh ke arah Caca. Kamu Caca ya? Caca langsung buru-buru merapikan rambutnya. Iya Om. Katanya sering dengar cerita saya. Mata Caca langsung melebar. Sedangkan Mila hampir mati malu di tempat. Aku gak cerita yang aneh-aneh kok. Namun Bram malah tertawa kecil. Dan Caca langsung sadar. Kenapa Mila bisa jatuh cinta sama pria ini? Karena auranya memang beda. Nang, desa. Tapi kalau senyum bikin nyaman banget. Pantes Mila bucin. Suara Caca kecil tapi masih terdengar. Mila langsung mencubit pinggang sahabatnya panik. Sedangkan Bram malah makin tersenyum. Sakit tahu. Makanya jangan ngomong aneh. Namun beberapa detik kemudian Bram berkata santai. Gak apa-apa. Tatapannya menuju Mila. Saya juga bucin kok. Wajah Mila langsung merah sampai telinga. Sedangkan Caca hampir lompat di tempat. Gue gak kuat liatnya. Tak lama kemudian Bram membantu Mila merapikan stok barang di rak minimarket. Padahal Mila sudah melarang. Bapak duduk aja. Bosan. Nanti capek. Saya masih kuat. Namun beberapa detik kemudian, Bram sedikit menahan pinggangnya sendiri sambil berdiri pelan. Gerakannya kecil. Tapi Mila langsung sadar. Tatapannya langsung berubah khawatir. Pak, gak apa-apa. Pinggang sakit lagi ya? Bram tersenyum kecil mencoba santai. Dikit. Namun wajah Mila langsung berubah serius. Dan Caca yang melihat dari jauh mulai diam memperhatikan. Karena baru sekarang dia sadar. Hubungan mereka ternyata jauh lebih dalam dari yang ia kira. Beberapa menit kemudian Bram duduk di kursi dekat kasir sambil minum air. Sedangkan Mila berdiri di depannya sambil mengomel kecil. Makanya jangan terlalu capek. Saya cuma bantu bentar. Tetep aja. Tatapan Mila penuh khawatir sekarang. Dan Bram diam-diam menikmati itu. Karena rasanya menyenangkan diperhatikan seperti ini. Caca perlahan mendekat sambil memperhatikan mereka berdua. Lalu perempuan itu duduk di samping Bram. Om. Iya. Jangan sakit ya. Bram sedikit kaget mendengar itu. Sedangkan Mila langsung menoleh ke Caca. Aku serius. Lanjut Caca pelan. Mila sayang banget sama Om. Wajah Mila langsung memerah lagi. Namun kali ini, matanya juga sedikit berkaca-kaca. Karena kalimat itu memang benar. Tatapan Bram perlahan menuju Mila. Dan beberapa detik kemudian pria itu berkata lembut. Saya usahain. Jantung Mila langsung terasa hangat sekaligus nyesek sedikit. Karena semakin hari, ketakutannya kehilangan Bram mulai tumbuh pelan. Sore harinya Bram akhirnya pamit pulang. Namun sebelum masuk mobil, pria itu tiba-tiba menoleh ke Mila. Malam nanti ikut makan. Aku. Iya. Berdua. Bram tersenyum kecil. Kalau kamu mau. Caca langsung nyenggol lengan Mila keras-keras. Terima Weoi. Mila langsung malu sendiri. Ia ikut. Senyum Bram langsung muncul lagi. Dan Mila sadar. Pria itu sekarang benar-benar sering tersenyum sejak dekat dengannya. Malamnya Mila sengaja berdandan lebih lama dari biasanya. Tidak berlebihan. Tapi cukup untuk membuat dirinya terlihat sangat cantik. Caca yang duduk di kasur sejak tadi langsung geleng-geleng kepala. Parah. Apa? Lu lagi kasmaran banget. Mila cuma senyum malu sambil memakai anting kecil. Namun beberapa detik kemudian, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pesan dari Randy. Jangan kaget ya kalau nanti ketemu seseorang wajah menyeringai dengan mata bahagia. Mila langsung mengernyit bingung. Apaan sih?
Dan beberapa menit kemudian, saat Mila turun dari kos dan masuk ke mobil Bram, ia langsung membeku. Karena di kursi belakang mobil, Naila sudah duduk sambil melambaikan tangan ceria. "Hai Kak Mila," wajah saat menikmati hidangan lezat. Mila langsung berhenti di depan pintu mobil. Matanya membesar melihat Naila duduk santai di kursi belakang sambil tersenyum lebar. "Hai Kak Mila," wajah saat menikmati hidangan lezat. "Naila." Perempuan itu langsung nyengir puas. "Kaget ya?" Mila langsung menoleh ke Bram. Sedangkan pria itu terlihat santai sambil menahan senyum kecil. "Bapak tahu dia ikut?" "Tahu." "Kenapa gak bilang?" Naila langsung ngakak di belakang. "Biar seru." Mila langsung masuk mobil sambil menghela napas pasrah. Dan Bram diam-diam tersenyum melihat pipi Mila yang mulai cemberut lagi. Sepanjang perjalanan Naila paling ribut sendiri. Kadang cerita random. Kadang menggoda Randy lewat chat. Kadang malah sengaja menggoda Mila. Kak. Apa? Kalau Om Bram lagi romantis banget biasanya ngapain?" "Naila." Bram malah tertawa kecil sambil menyetir. Sedangkan Mila langsung malu sampai tidak berani melihat pria itu. "Pasti sweet banget sih." Naila masih belum berhenti. Mukanya aja udah green flag. "Lu diem gak sih?" sahut Randy dari telepon video di ponsel Naila. Iri bilang. "Iya gue iri. Berisik banget lu." Mila akhirnya ikut tertawa kecil. Dan suasana di mobil jadi jauh lebih hidup dibanding biasanya. Namun beberapa menit kemudian, Naila tiba-tiba maju sedikit dari kursi belakang. "Om Bram." "Iya. Kalau aku duluan ketemu Om, kayaknya aku juga naksir deh." Mata Mila langsung melebar. Sedangkan Bram cuma tersenyum kecil. "Untung gak duluan." "Yah." Naila langsung pura-pura kecewa. Sedangkan Mila spontan melipat tangan sambil menatap Bram kecil. Pria itu langsung sadar. Dan sekarang, senyum jahil mulai muncul di wajahnya. "Kamu kenapa lagi?" tanya Bram santai. "Gak kenapa-napa." "Mila." "Apa? Kamu cemburu lagi?" "Aku enggak." Padahal wajahnya jelas sedang kesal kecil. Dan Naila yang melihat itu malah makin senang. "Lucu banget Kak Mila kalau jealous," wajah menangis kencang. Mila langsung menutup wajahnya malu. Sedangkan Bram tertawa rendah sambil menggeleng kecil. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah restoran rooftop yang cukup ramai. Lampu kota Bandung terlihat cantik dari atas. Angin malam bertiup pelan. Dan begitu turun dari mobil, beberapa mata langsung menoleh ke arah mereka. Karena Bram memang terlihat sangat berkarisma. Ditambah Mila yang cantik banget malam itu. Sedangkan Naila malah sibuk senyum-senyum sendiri melihat chemistry mereka. "Anjir cocok banget." "Nai." "Apa?" "Kak." Mila langsung berjalan lebih cepat malu. Namun beberapa detik kemudian Bram menyusul lalu menggenggam tangan Mila pelan. Jantung Mila langsung berdegup cepat. "Pak, biar gak kabur." Wajah Mila langsung merah lagi. Dan Naila yang melihat dari belakang hampir teriak sendiri. Mereka duduk di meja dekat pinggir rooftop. Suasana malam itu terasa nyaman. Bram duduk di samping Mila. Sedangkan Naila di depan mereka sambil terus memperhatikan dua orang itu bergantian. "Aku baru sadar." "Apa?" tanya Mila. "Kalian tuh tatap-tatapan mulu." Mila langsung tersedak minum sendiri. Sedangkan Bram malah santai mengambil tisu lalu memberikannya ke Mila. Pelan-pelan. "Ini gara-gara Naila." Naila langsung tertawa puas. "Bener kan Om?" Bram cuma tersenyum kecil. Dan senyum itu lagi-lagi bikin Mila susah tenang. Saat makanan datang, ponsel Bram tiba-tiba berbunyi. Pria itu melirik layar sebentar lalu berdiri pelan. "Saya angkat telepon dulu." Mila mengangguk kecil. Begitu Bram menjauh, Naila langsung mendekat cepat ke arah Mila. "Oke, sekarang jujur. Apa lagi? Kalian udah sejauh apa?" Mila langsung hampir jatuh dari kursi. "Naila
Apa sih, aku penasaran. Wajah menangis kencang. Mila langsung menutup wajahnya malu total. Sedangkan Naila mulai ngakak sendiri. Tapi serius deh kak. Nada suara Naila perlahan berubah lebih lembut. Om Bram tuh sayang banget sama kakak. Mila perlahan menurunkan tangannya. Tatapannya otomatis mencari Bram yang sedang menelepon agak jauh dari sana. Pria itu berdiri sendiri sambil sesekali menoleh ke arah mereka. Dan saat mata mereka bertemu, Bram langsung tersenyum kecil ke arah Mila. Jantung Mila langsung terasa hangat lagi. Kadang aku takut. Suara Mila pelan. Naila langsung menoleh. Takut apa? Takut kehilangan bapak. Ekspresi Naila perlahan berubah. Karena kali ini suara Mila terdengar benar-benar tulus. Bukan manja. Bukan lebay. Tapi takut yang beneran takut. Naila perlahan menggenggam tangan Mila kecil. Om Bram kelihatan bahagia banget sama kakak. Mata Mila mulai terasa hangat lagi. Makanya aku takut. Kenapa? Kalau orang terlalu bahagia. Suara Mila mengecil. Aku takut nanti malah diambil cepet. Naila langsung diam. Dan beberapa detik kemudian, Bram kembali ke meja sambil duduk pelan di samping Mila. Kok serius banget? Naila buru-buru nyengir lagi. Rahasia cewek. Bram mengangguk kecil sambil melirik Mila. Namun pria itu langsung sadar. Mata Mila sedikit merah sekarang. Sayang. Panggilan itu keluar pelan dari mulut Bram. Dan Mila langsung membeku kecil. Karena itu pertama kalinya Bram memanggilnya seperti itu di depan orang lain. Sedangkan Naila langsung membelalak lalu menutup mulut sendiri menahan teriak. Jantung Mila langsung berantakan. Iya. Tatapan Bram berubah lembut. Kamu kenapa? Mila belum sempat menjawab. Karena beberapa detik kemudian, suara seseorang tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Bram. Semua langsung menoleh bersamaan. Dan wajah Bram perlahan berubah kaku. Semua langsung menoleh bersamaan. Seorang wanita elegan berdiri beberapa langkah dari meja mereka. Usianya sekitar awal 40-an. Cantik. Dan cara dia memandang Bram terlihat seperti seseorang yang sudah mengenal pria itu cukup lama. Bram, beneran kamu? Wajah Bram perlahan berubah lebih tenang. Namun senyumnya menghilang sedikit. Selfie. Mila langsung diam memperhatikan. Entah kenapa, dadanya mulai terasa tidak nyaman lagi. Wanita itu tersenyum kecil lalu mendekat. Lama banget gak ketemu. Iya. Kamu masih ingat aku ternyata. Bram mengangguk kecil sopan. Sedangkan Naila mulai melirik Mila diam-diam. Karena wajah Mila sekarang jelas berubah. Duduk sama siapa? Tanya wanita itu. Tatapan matanya akhirnya jatuh ke Mila. Dan beberapa detik kemudian senyum kecil muncul di bibirnya. Oh. Nada suaranya berubah pelan. Saya ganggu ya? Enggak, jawab Bram tenang. Namun Mila justru makin salah tingkah sekarang. Karena wanita itu terlihat dewasa, elegan, dan cocok berdiri di dekat Bram. Pikiran itu tiba-tiba muncul sendiri di kepala Mila. Dan itu membuatnya makin tidak tenang. Kenalin, ucap Bram pelan. Tatapannya menuju Mila. Ini Mila. Wanita itu langsung tersenyum ramah. Halo Mila. Mila buru-buru membalas kecil. Halo. Cantik banget. Wajah Mila langsung sedikit merah. Namun tetap saja, hatinya masih terasa aneh. Tak lama kemudian wanita itu pamit pergi karena bertemu temannya di lantai bawah. Namun sebelum pergi, ia sempat menoleh ke Bram sambil tersenyum kecil. Kamu kelihatan jauh lebih bahagia sekarang. Tatapan Bram langsung berubah lembut. Iya. Dan jawaban singkat itu entah kenapa justru membuat Mila makin tidak tenang. Setelah wanita itu pergi, suasana meja sedikit berubah. Naila yang biasanya ribut bahkan mulai sadar kalau Mila sedang overthinking. Sedangkan Bram perlahan melirik gadis di sampingnya. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Jawabannya terlalu cepat lagi. Dan Bram langsung tahu.
Mila sedang cemburu. Sepanjang perjalanan pulang, Mila lebih banyak diam sambil melihat keluar jendela mobil. Naila akhirnya turun lebih dulu di rumahnya. Kini tinggal Mila dan Bram di dalam mobil. Sunyi malam Bandung terasa jauh lebih pelan sekarang. Dan Bram masih memperhatikan Mila beberapa kali sejak tadi. "Kamu marah sama saya?" Mila langsung menggeleng kecil. "Enggak." "Terus?" Mila menggigit bibir kecil sebelum akhirnya berkata pelan. "Dia siapa?" "Teman lama." "Cuma teman?" "Iya." Mila kembali diam. Namun kali ini Bram bisa melihat jelas rasa tidak aman di mata gadis itu. Mobil tiba-tiba berhenti di pinggir jalan yang cukup sepi. Mila langsung menoleh kecil. "Pak!" Bram mematikan mesin mobil lalu menghadap Mila sepenuhnya. Tatapannya lembut sekali. "Kamu cemburu ya?" Mila langsung menunduk malu. Beberapa detik kemudian, ia mengangguk kecil. Dan entah kenapa pengakuan itu malah membuat Bram tersenyum tipis. "Sini." Bram membuka tangannya pelan. Mila langsung mendekat lalu memeluk pria itu erat tanpa banyak bicara. Pelukannya terasa berbeda malam ini. Lebih takut, lebih ingin diyakinkan. Dan Bram bisa merasakan semuanya. Pria itu mengusap belakang kepala Mila pelan. "Lihat saya." Mila perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu dekat sekali sekarang. "Saya gak tertarik sama siapapun selain kamu." Jantung Mila langsung berdegup cepat. Namun matanya mulai terasa hangat juga. "Benar." Bram tersenyum kecil. "Kamu lucu." "Aku serius." "Saya juga serius." Pria itu mengusap pipi Mila lembut. "Dari semua hal yang datang telat di hidup saya." Tatapannya makin hangat. "Kamu yang paling saya syukuri." Mata Mila langsung berkaca-kaca. Dan sekarang jantungnya benar-benar tidak tenang lagi. Beberapa detik kemudian Bram tiba-tiba menyalakan mobil lagi. Mila langsung bingung. "Kita kemana?" "Jalan bentar." "Udah malam." "Gak apa-apa." Nada suara Bram terdengar santai. Namun ada senyum kecil di wajahnya sekarang. Dan itu membuat Mila sedikit penasaran. Sekitar 20 menit kemudian, mobil berhenti di sebuah tempat dataran tinggi yang penuh lampu kota Bandung dari kejauhan. Udara dingin langsung menyambut mereka begitu turun dari mobil. Mila langsung memegang lengannya sendiri kecil. Dingin. Tanpa banyak bicara, Bram langsung membuka jaketnya lalu memakaikannya ke tubuh Mila pelan. Wajah Mila langsung memerah lagi. "Bapak nanti dingin." "Saya biasa." "Tetep aja." Namun Bram cuma tersenyum kecil. Lalu menggenggam tangan Mila pelan. Mereka berjalan pelan menuju pagar pembatas. Lampu kota terlihat cantik sekali malam itu. Angin dingin bertiup lembut. Dan suasana terasa sangat tenang. Mila berdiri di samping Bram sambil menikmati pemandangan. Sedangkan pria itu justru lebih banyak melihat Mila daripada melihat kota. "Masih cemburu?" Mila langsung malu sendiri. "Dikit." Bram tertawa kecil. "Harus saya apain biar hilang?" Mila menoleh pelan. Dan beberapa detik kemudian, gadis itu tiba-tiba memeluk lengan Bram erat. "Gini aja." Senyum Bram langsung muncul pelan. Pria itu kemudian menyandarkan kepalanya kecil ke kepala Mila. Dan malam itu, di tengah dinginnya Bandung, Mila merasa dirinya adalah perempuan paling aman di dunia. Namun beberapa detik kemudian, Bram tiba-tiba sedikit batuk. Awalnya pelan, tapi cukup membuat Mila langsung menoleh cepat. "Pak!" Bram buru-buru tersenyum kecil. "Gak apa-apa." Namun wajah Mila langsung berubah khawatir lagi. Mila langsung menoleh cepat saat mendengar Bram batuk kecil. "Pak!" Bram langsung tersenyum santai. "Gak apa-apa. Tapi bapak batuk. Cuma dingin." Mila langsung mendekat sambil memegang tangan Bram. Dan benar saja, tangan pria itu terasa lebih dingin dari biasanya. Wajah Mila langsung berubah khawatir lagi. "Aku bilang kan tadi jangan kasih jaket ke aku."
Bram malah tersenyum kecil melihat wajah panik Mila. Kalau gak dikasih nanti kamu masuk angin. Aku gak apa-apa. Saya gak suka lihat kamu kedinginan. Kalimat sederhana itu langsung membuat Mila diam beberapa detik. Karena bahkan saat dirinya sedang tidak enak badan, Bram tetap lebih memikirkan dirinya. Ayo balik, ucap Mila pelan. Namun Bram justru menggeleng kecil. Saya mau ngajak kamu satu tempat lagi. Masih jalan? Iya. Bapak kuat. Pria itu tersenyum kecil sambil mengusap kepala Mila. Kalau sama kamu kuat. Mila langsung menahan malu sendiri. Dan beberapa menit kemudian mereka kembali masuk ke mobil. Perjalanan menuju Lembang terasa tenang malam itu. Lampu jalan memantul lembut di kaca mobil. Sedangkan Mila duduk sambil sesekali melirik Bram diam-diam. Entah kenapa, semakin hari dirinya makin sulit membayangkan hidup tanpa pria itu. Dan pikiran itu justru membuat dadanya takut sendiri. Sekitar 30 menit kemudian, mobil akhirnya berhenti di sebuah kafe hangat bernuansa kayu di daerah Lembang. Lampu-lampu kuning menggantung cantik di luar. Udara dingin bercampur aroma kopi langsung terasa begitu mereka turun dari mobil. Mata Mila langsung membesar kecil. Bagus banget. Bram tersenyum tipis melihat reaksinya. Suka. Mila mengangguk cepat. Dan wajahnya langsung jauh lebih cerah sekarang. Mereka masuk ke dalam kafe. Suasananya hangat dan tenang. Ada musik pelan. Beberapa pasangan duduk menikmati malam. Dan di dekat jendela, Bram memilih meja dengan pemandangan lampu kota dari kejauhan. Mila langsung duduk sambil tersenyum kecil sendiri. Ini romantis banget. Sengaja. Wajah Mila langsung memerah lagi. Sedangkan Bram terlihat puas melihat reaksinya. Tak lama kemudian pelayan datang. Mila sibuk melihat menu. Sedangkan Bram justru lebih sibuk memperhatikan Mila. Kamu lucu kalau serius baca menu. Mila langsung melirik kesal kecil. Lapar tahu. Saya juga. Terus kenapa lihat aku terus? Bram tersenyum kecil. Lebih menarik. Jantung Mila langsung berdebar lagi. Dan sekarang dirinya mulai sadar. Pria ini memang bahaya kalau sedang romantis. Setelah makanan datang, suasana mereka jadi jauh lebih nyaman. Kadang ngobrol ringan. Kadang saling tatap sambil senyum sendiri. Kadang Mila malu sendiri karena Bram terus menggoda pelan. Sampai beberapa menit kemudian, mata Mila tiba-tiba menangkap sosok familiar di sudut kafe. Dan refleks tubuhnya langsung berhenti bergerak. Itu. Bram menoleh kecil. Lalu matanya ikut tertuju ke arah yang sama. Di meja dekat kaca, Randy sedang duduk bersama Naila. Namun suasana mereka kali ini berbeda. Lebih dekat. Lebih santai, dan Naila terlihat sedang menyuapi Randy sambil tertawa kecil. Mata Mila langsung membesar, sedangkan Bram perlahan menahan senyum tipis. Kayaknya mereka mulai cocok. Mila masih memperhatikan mereka diam-diam. Dan entah kenapa, hatinya terasa aneh. Bukan sedih, bukan marah, tapi seperti melihat seseorang yang dulu sangat dekat dengannya. Perlahan benar-benar mulai berjalan sendiri. Kenapa? Tanya Bram lembut. Mila pelan menggeleng. Aku cuma. Tatapannya masih ke arah Randy. Baru sadar semuanya udah berubah ya. Bram diam beberapa detik. Lalu pria itu menggenggam tangan Mila pelan di atas meja. Saya gak nyesel ketemu kamu. Mila langsung menoleh. Tatapan Bram hangat sekali malam itu. Dan beberapa detik kemudian pria itu berkata pelan. Kalau harus milih lagi. Jemarinya menggenggam tangan Mila sedikit lebih erat. Saya tetap mau jatuh cinta sama kamu. Mata Mila langsung terasa hangat. Jantungnya juga langsung penuh lagi. Namun belum sempat Mila menjawab. Naila tiba-tiba melihat mereka. Mata perempuan itu langsung membesar lalu melambai heboh. Woi! Randy spontan menoleh. Dan begitu melihat Bram dan Mila, pria itu langsung tertawa kecil sambil geleng-geleng kepala. Beberapa menit kemudian mereka akhirnya duduk satu meja besar bersama. Dan suasana langsung berubah ramai.
Anjir, kalian date juga ternyata, ucap Naila. Katanya kalian mau makan mie pinggir jalan. Bram langsung santai menjawab, upgrade dikit. Naila langsung tertawa ngakak, sedangkan Mila cuma senyum malu sendiri. Tak lama kemudian Naila tiba-tiba berdiri. Aku mau ambil dessert bentar. Aku ikut, ucap Randy. Kini tinggal Bram dan Mila di meja. Suasana kafe kembali terasa lebih tenang. Lampu hangat, udara dingin lembang. Dan tangan Bram yang masih menggenggam tangan Mila pelan sejak tadi. Mila. Iya. Kamu bahagia? Pertanyaan itu membuat Mila diam beberapa detik. Lalu perlahan tersenyum kecil. Iya. Yakin? Mila mengangguk pelan. Sangat. Tatapan Bram langsung berubah lembut sekali. Dan beberapa detik kemudian pria itu mengusap pipi Mila pelan. Saya juga. Jantung Mila langsung berdegup tidak tenang lagi. Namun tepat setelah itu, Bram kembali batuk kecil. Kali ini sedikit lebih berat dari sebelumnya. Dan wajah Mila langsung berubah khawatir lagi. Mata Mila langsung berubah panik saat mendengar Bram batuk lagi. Pak! Bram buru-buru tersenyum kecil. Gak apa-apa. Tapi dari tadi batuk terus. Naila dan Randy yang baru kembali ke meja langsung ikut melihat. Namun Bram tetap terlihat tenang seperti biasa. Saya cuma kecapean. Mila langsung menggenggam tangan pria itu lebih erat. Dan sekarang, rasa takut itu muncul lagi di dadanya. Tak lama kemudian mereka pulang lebih cepat. Naila dan Randy pulang bersama. Sedangkan Bram mengantar Mila kembali ke kos. Sepanjang perjalanan, Mila lebih banyak diam. Tatapannya terus ke arah Bram. Memperhatikan pria itu diam-diam. Cara tangannya menyetir. Cara dia sesekali tersenyum. Dan entah kenapa, Mila jadi ingin mengingat semuanya lebih lama malam ini. Kamu dari tadi liatin saya terus. Mila langsung salah tingkah kecil. Enggak. Bohong. Pria itu tersenyum tipis. Namun beberapa detik kemudian senyumnya perlahan memudar saat kembali batuk pelan. Mila langsung makin khawatir. Besok cek dokter ya. Saya sehat. Pak. Nada suara Mila mulai terdengar sedih. Dan Bram akhirnya menoleh sebentar. Tatapan gadis itu benar-benar membuatnya tidak tega. Oke, jawab Bram lembut. Mila akhirnya sedikit tenang. Namun beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Aku takut. Bram langsung menghela napas kecil. Mobil perlahan berhenti di pinggir jalan yang cukup sepi. Lampu kota Bandung terlihat samar dari kejauhan. Dan malam terasa sangat tenang sekarang. Bram mematikan mesin mobil lalu menoleh penuh ke arah Mila. Ayo sini. Mila langsung mendekat lalu memeluk pria itu erat. Kali ini lebih erat dari biasanya. Seolah takut Bram benar-benar hilang kalau dilepas. Dan Bram bisa merasakan tangan Mila sedikit gemetar. Aku sayang banget sama bapak. Suara Mila terdengar kecil di dada pria itu. Bram memejamkan mata sebentar. Lalu mengusap belakang kepala Mila lembut. Saya tahu. Aku gak mau kehilangan bapak. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Dan setelah mengatakannya, mata Mila langsung mulai basah. Bram perlahan menarik tubuh Mila sedikit lalu mengusap air matanya pelan. Lihat saya. Mila mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan pria itu hangat sekali malam ini. Saya mungkin gak muda lagi. Mata Mila langsung kembali berkaca-kaca. Tapi, jemarinya mengusap pipi Mila lembut. Selama saya masih ada di sini. Tangannya berpindah menggenggam tangan Mila lalu menaruhnya di dadanya sendiri. Saya bakal terus sayang sama kamu. Air mata Mila langsung jatuh juga. Namun bibirnya ikut tersenyum kecil. Karena kalimat sederhana itu terasa jauh lebih dalam daripada kata romantis apapun. Beberapa detik kemudian, Mila tiba-tiba mencium pipi Bram lama. Lalu memeluk pria itu lagi erat-erat. Kalau gitu jangan pergi dulu. Suara Mila hampir seperti bisikan. Dan Bram langsung tersenyum kecil sambil memeluknya balik hangat. Susah. Kenapa?
Karena saya juga gak bisa jauh dari kamu sekarang. Mila langsung tertawa kecil di tengah air matanya sendiri. Dan Bram ikut tertawa pelan. Beberapa menit kemudian mereka akhirnya tiba di depan kos. Namun malam itu Mila belum mau turun cepat seperti biasanya. Ia masih duduk sambil menggenggam tangan Bram. Menikmati waktu sedikit lebih lama. Pak. Iya. Kalau nanti aku tua. Bram langsung tersenyum kecil. Kamu tetap cantik. Mila langsung malu sendiri. Aku belum selesai ngomong. Oke lanjut. Kalau nanti aku tua. Tatapan Mila melembut. Aku maunya tetap sama bapak. Jantung Bram langsung terasa hangat sekali. Dan untuk beberapa detik, pria itu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya Bram tersenyum kecil sambil mencium kening Mila pelan. Saya usahain ya. Mila langsung tertawa kecil sambil menahan malu. Namun matanya masih sedikit merah. Dan Bram mengusap ujung mata gadis itu lembut. Cantik banget kalau lagi manja. Ih. Fakta. Mila akhirnya turun dari mobil sambil masih tersenyum sendiri. Namun sebelum masuk ke dalam kos, ia kembali menoleh ke arah Bram. Pria itu masih duduk di dalam mobil sambil memperhatikannya hangat. Dan entah kenapa, malam itu Mila merasa sangat bersyukur dipertemukan dengan pria itu. Meskipun caranya tidak biasa, meskipun semuanya sempat terasa salah. Tapi sekarang, yang Mila tahu cuma satu. Dirinya benar-benar dicintai dengan tulus. Di sisi lain kota Bandung, Randy sedang duduk di pinggir jalan bersama Naila sambil makan roti bakar. Lu masih sedih? Tanya Naila tiba-tiba. Randy diam beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Dikit. Naila langsung menyenggol bahunya. Gak apa-apa. Apanya? Kadang orang yang gak jadi milik kita. Tatapannya mengarah ke jalanan malam. Emang cuma datang buat ngajarin kita cara sayang sama seseorang. Randy langsung menoleh. Lalu tertawa kecil. Tumben pinter. Emang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Randy tersenyum tanpa rasa sakit sebesar dulu lagi. Sedangkan di kamarnya, Mila rebahan sambil memeluk bunga kecil pemberian Bram. Ponselnya berbunyi. Pesan dari pria itu. Udah tidur? Senyum Mila langsung muncul lagi. Belum. Beberapa detik kemudian balasan masuk. Jangan mimpiin cowok lain. Mila langsung tertawa kecil sendiri. Lalu cepat membalas. Gak bisa. Kenapa? Karena sekarang, hatinya sudah terlalu penuh oleh satu orang. Dan nama orang itu adalah Bram.